Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, hidayah-Nya serta inayah-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dalam rangka menerangkan materi ulul asmi dari dosen pengampu Pak Rizky Abdillah dengan nama mahasiswa Hilmi Aditya Santo dengan NIM 14112241 akan menerangkan sekilas materi ulul asmi. Pengertian ulul asmi. Ulul asmi adalah istilah yang berasal dari dua kata, yakni ulul yang berarti memiliki dan asmi yang berarti keteguhan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ulul asmi adalah suatu gelar yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang memiliki keteguhan dalam menjalankan perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Keteguhannya para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul asmi tersebut dapat dilihat dari sejumlah kisahnya, yaitu selain Nabi Nuh alaihissalam, ada beberapa nabi dan rasul yang lain yang juga mendapatkan gelar ulul asmi tersebut. Semua nabi dan rasul yang memperoleh gelar ulul asmi namanya disebutkan secara jelas terterang di dalam Al-Quran. Ulul asmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, "Jika demikian akibat orang-orang kafir yang menentangmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya rasul-rasul Allah, ulul asmi, yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati dari kalangan rasul-rasul yang terdahulu daripadamu, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka yang menentangmu itu." Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ulul azmi adalah gelar untuk nabi dan para rasul yang memiliki ketabahan yang sangat besar dan kesungguhan yang sangat luar biasa. Ulul azmi adalah gelar untuk para nabi dan rasul yang memiliki kemauan kuat dan teguh, serta memiliki keteguhan hati dan memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dalam menghadapi cobaan maupun ujian. Tidak semua dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani memperoleh gelar ulul azmi tersebut. Ulul azmi adalah gelar keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kelima nabi dan rasulnya saja. Semua nabi dan rasul yang memperoleh gelar ulul azmi ini memiliki sejumlah kriteria, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kesabaran yang sangat tinggi dalam bertakwa. Yang kedua yaitu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menurunkan azab kepada kaum-kaumnya. Yang ketiga yaitu senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kaumnya. Yang keempat yaitu memiliki mukjizat yang sangat luar biasa dibandingkan para nabi yang lain. Dari 25 rasul Allah yang wajib kita imani dan ketahui, hanya 5 rasul yang mendapatkan gelar ini, yaitu gelar ulul azmi. Gelar ini adalah gelar tertinggi dan istimewa di tingkat para nabi dan rasul. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ulul azmi adalah sebuah gelar keistimewaan yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang memiliki keteguhan dan ketabahan dalam menghadapi tantangan dan cobaan selama menjalankan perintah dakwah. Ulul azmi adalah gelar keistimewaan yang diberikan kepada 5 nabi dan rasul. Yang pertama yaitu Nabi Nuh, yang kedua yaitu Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteguhan dan kesabarannya kelima nabi dan rasul tersebut bisa kita diketahui secara jelas dan dari kisah-kisahnya selama menjalankan perintah dakwahnya. Berikut adalah kisah-kisah nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam.
Nuh bin Lamik bin Metusyalih dari keturunan Idris, lalu keturunan Nabi Syits bin Adam diperkirakan hidup pada tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 3650 sebelum Masehi. Diperkirakan beliau tinggal di wilayah yang kini disebut sebagai Irak. Para ahli sejarah banyak menyebutkan bahwa Nabi Nabi Nuh wafat di Mekah dan memiliki 4 anak laki-laki. Nama Nuh sendiri disebutkan sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Nabi Nuh diangkat sebagai ulul azmi diantaranya karena kesabarannya beliau dalam berdakwah yang selalu mendapatkan hinaan dari kaumnya. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bin Azhar bin Nahur adalah seorang nabi dan dari keturunan Sam bin Nuh. Beliau diperkirakan hidup tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Beliau tinggal di Irak. Beliau wafat di Al-Khalil, Hebron, Palestina. Nama beliau disebutkan sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim sendiri adalah nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi karena kesabarannya yang sangat tinggi. Karena kesabarannya dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan. Namun perintah yang lebih berat diterima Nabi Ibrahim, yaitu harus mengorbankan putranya yang bernama Ismail yang baru meningkat remaja. Hal ini pun beliau melaksanakan, tapi Allah akhirnya menggantikannya dengan seekor domba atau kambing kibas. Selain itu, ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain adalah membangun Ka'bah dan menghadapi Raja Namrud yang zalim. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Musa bin Imran dari keturunan Yakub bin Ishak diperkirakan hidup pada tahun 1527 sampai 1408 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 sebelum Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Fir'aun Mesir dan Bani Israel di Mesir. Beliau wafat di tanah Tih. Menurut tukang ramal, akan lahir bayi laki-laki dari bangsa Yahudi yang akan merobohkan singgasana Fir'aun. Oleh sebab itu, ibunya meletakkan Musa alaihissalam ke dalam peti lalu dihanyutkan ke sungai Nil. Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa alaihissalam nampak cerdas dan tangkas serta memperhatikan orang-orang yang sangat lemah. Yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Isa bin Maryam binti Imran dari keturunan Sulaiman bin Daud diperkirakan hidup pada tahun 1 sebelum Masehi sampai 30 Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Beliau juga tidak wafat melainkan diangkat ke sisi Allah. Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Banyak hal yang menunjukkan bahwa Isa memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika ia sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin, pengkhianat seorang muridnya, Yudas Iskariot, menghadapi fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dari keturunan Ismail bin Ibrahim diperkirakan hidup pada tahun 571 Masehi sampai 632 Masehi dan dia akan menjadi nabi pada tahun 610 Masehi. Baginda ditugaskan berdakwah kepada seluruh manusia dan alam semesta. Tinggal di Mekah dan Madinah, wafat di Madinah, meninggalkan 7 orang anak. Rasulullah SAW namanya disebutkan 5 kali di dalam Al-Quran. Beliau mendapatkan julukan Ulul Azmi karena sejak kecil sampai dewasa, Rasulullah sendiri selalu mengalami masa-masa yang sangat sulit. Pada usia 6 tahun, dia sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, ia harus membantu meringankan beban bapak saudaranya, yaitu atau yang disebut paman, yang merawatnya sejak kecil. Tantangan terberat yang dihadapi beliau yaitu setelah diangkatnya menjadi seorang rasul. Yang saya bahas kali ini selanjutnya yaitu sifat Nabi Ulul Azmi yang wajib diteladani. Ada 4 sifat Nabi dan Rasul yang menjadi ciri bahwa Nabi dan Rasul tersebut memang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah sifat wajib Nabi dan Rasul yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu as-siddiq.
Asyidik memiliki arti jujur dan benar. Ini artinya para nabi dan rasul ulul azmi selalu memberikan perkataan yang sangat benar dan jujur. Mereka menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pengikutnya dengan perkataan-perkataan yang sangat benar dan tidak berlebihan. Yang kedua yaitu amanah. Amanah memiliki arti bisa dipercaya. Para nabi dan rasul selalu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya tugas itu bisa dilakukan dengan baik, para nabi dan rasul senantiasa menjaga jiwa serta raga mereka dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga para pengikutnya selalu percaya dalam dan setia kepada mereka. Yang ketiga yaitu sifat fatona. Sifat yang ketiga yaitu fatona artinya cerdas. Para nabi dan rasul punya sifat cerdas dalam melaksanakan semua tugas serta tanggung jawabnya sebagai nabi dan rasul. Mereka juga dapat memahami semua persoalan pengikutnya dan memberikan solusi serta jalan keluarnya. Yang keempat yaitu sifat tabligh. Sifat rasul yang terakhir adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Sifat ini selalu dikaitkan kepada nabi dan rasul yang selalu menyampaikan wahyu serta ajaran Islam kepada umat manusia. Mereka mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam karena tugas dan tanggung jawabnya. Sekian pemateri yang saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tata tutur yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.